Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini yang belum hadir berarti siapa? Nathan masih sakit ya? Ya, mudah-mudahan Mbak Nathan segera sehat, segera bisa bersama-sama dengan kita. Terus ada satu kursi kosong, memang kosong ya hari ini, berarti ber-14, dikurangi Nathan karena Mbak Nathan hari ini sakit. Mudah-mudahan Mbak Nathan cepat sembuh. Nah, sebelum dimulai coba dicek dulu apakah jilbabnya sudah rapi, apakah mau isi minum, apakah kursinya sudah nyaman atau belum? Sudah dicek? Ya. Baik. Kalau sudah, hari ini tanggal berapa? 20. Tanggal 23 bulan 11 bulan November. Absen 11 siapa? Oh, Naila. Silakan Mbak Naila dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Islam dina wa bi Muhammadin Di siang hari ini kondisinya bagaimana? Panas. Tadi pagi hujan, pagi hujan, siangnya panas, malamnya hujan lagi. Karena ini sudah mendekati tes, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat. Nah, amin. Karena siang hari, mari kita bergerak terlebih dahulu. Semuanya boleh berdiri, cari posisi yang nyaman. Ini kelasnya cukup luas. Silakan teman-teman boleh menempatkan diri pada tempatnya yang nyaman. Kita ikuti gerakan ini ya. Silakan diikuti. Silakan diikuti. Oh, belum ya, baik. Ya, ulangi dari awal ya. Ya. Kenapa? Oh iya. Maaf. Apa di meja? Itu ngantuk pun ikut gerak tuh. Oh, makin cepat ini. Yeay, tepuk tangan. Silakan duduk.
Ini cuci tangan ini, ada gerakannya sebenarnya. Cuma ada video anak kecil lagi mandi. Jadi nanti khawatirnya kalian membayangkan yang iya iya gitu. Sudah bangun? Ya. Sudah bergerak semuanya? Sudah. Hari ini kita kan akan belajar nih. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Kemarin pesawat sederhana. Sebelum dimulai, Bu Erin akan minta tolong teman-teman untuk menyebutkan jenis pesawat sederhana yang sudah kita pelajari kemarin. Nanti dulu. Ini kan ini nih ada pesawat. Kalau ada yang terkena pesawat ini atau ditunjuk oleh kepala pesawatnya, silahkan menyebutkan. Contohnya boleh, pokoknya apa yang kalian tahu tentang pesawat sederhana. Paham? Terserah. Misalnya pesawat sederhana itu berarti alat yang sederhana gitu misalnya boleh. Sudah siap? Kamu udah buka buku? Tutup dong bukunya, coba masih ingat atau tidak. Sudah siap? Siap. Ya. Kena siapa tadi? Silakan. Tunjuknya ke siapa, Arum? Iya. Kemarin belajar apa ya Mbak Arum ya? Iya. Contohnya apa Mbak? Gunting kuku. Terus? Iya betul. Ada gunting kuku contohnya, terus ada katrol, ada yang lainnya juga. Mbak Arum silakan diterbangkan Mbak Arum. Kinan. Contoh pesawat sederhana yang sudah dipelajari kemarin apa? Apa ya? Jungkat-jungkit. Silakan Kinan, diterbangkan lagi. Kena Ami, silakan Ami. Silakan Mbak Ami, apa yang Ami tahu tentang pesawat sederhana? Apa? Adalah suatu mekanisme yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, alat atau mekanisme menurut Mbak Ami nih yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang disampaikan oleh Arum betul, yang disampaikan oleh Kinan juga betul, yang disampaikan oleh Ami juga betul. Nah, hari ini perasaan kalian bagaimana? Nih, biasa saja. Biasa saja, flat gitu ya, flat, nggak happy, nggak senang, nggak sedih, itu biasa aja. Baik. Yang Peace gitu. Milih yang mana nih? Di antara 5 emoticon ini, mana yang kalian pilih? Ada yang sedih nggak hari ini? Nggak ada. Ada yang sedih nggak? Matanya flat itu ya. Yang flat, peace. Nah, tadi ya kalian sudah bermain pesawat terbang. Nah, karena kenapa sih kita harus belajar gitu? Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang apa saja. Yang pertama adalah menjelaskan konsep pesawat sederhana. Ini yang sudah kita lakukan kemarin, betul? Ya, hari nanti kita mengulang kembali. Kemudian yang kedua adalah membandingkan besarnya bidang miring terhadap gaya yang bekerja. Kemudian yang ketiga adalah
merancang dua solusi untuk menyelesaikan masalah tentang pesawat sederhana. Yang keempat adalah menyajikan satu hasil penyelidikan. Berarti ngapain ini kira-kira? Praktikum, betul. Terus yang terakhir adalah menyajikan hasil penyelidikan tentang penerapan bidang miring. Kalau yang sebelumnya tentang katrol, yang hari ini berarti tentang bidang miring. Tadi yang disebutkan di situ ada katrol dan bidang miring. Kira-kira tuh hari ini kita akan praktikum berapa kali? Apa? Dua. Iya, apa dan apa? Katrol dan bidang miring. Kegiatan hari ini, alur pembelajaran hari ini adalah tadi pendahuluan, sekarang lagi pendahuluan nih. Kemudian nanti kita ada diskusi, ada praktikum, menyusun rancangan, presentasi, dan penutup. Sudah duduk bersama dengan teman sekelompoknya ya, ada yang 4, ada yang 3. Kita hari ini bagi jadi 4 kelompok. Penilaiannya apa saja? Ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan, selanjutnya ada sikapnya, disiplin dan tanggung jawab. Disiplinnya dari mana? Kalian datang tepat waktu atau tidak? Tugasnya dikumpulkan tepat waktu atau tidak? Selain itu, teman-teman, nanti Bu Erin akan minta tolong kalian untuk mengisi. Yang pertama adalah peer assessment. Peer assessment itu apa? Peer assessment adalah penilaian kalian terhadap temanmu. Contohnya, Kinan akan dinilai oleh Tata, Tata dinilai oleh Ais, Ais dinilai oleh Naida, dan seterusnya. Selain itu, juga Akbarin akan mengadakan self-assessment, penilaian diri. Aku hari ini sudah baik belum ya? Checklist, paham ya? Nanti di akhir Berin akan memberikan hasil form penilaiannya. Kenapa sih kita harus belajar IPA? Yang pertama adalah fokus utama kita adalah di abad ke-21 ini kalian tuh harus bisa menjadi problem solver. Itu apa? Itu adalah pemberi solusinya. Emangnya kita hidup hanya sekedar hidup? Kan enggak. Kalau kita hidup hanya sekedar hidup, monyet yang hidup pun tetap bisa hidup. Kalau kita hidup hanya sekedar hidup, ikan di lautan pun akan bisa hidup sama dengan manusia. Tapi karena manusia diciptakan oleh Allah memiliki akal, berarti apa? Karena kita punya akal, maka kita bisa menjadi solusi. Ada masalah apa nih? Sadar tidak kalau kita ada masalah? Biasanya tuh tidak sadar. Saya juga kayak gitu kadang-kadang ya. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang siapkan kartu Flickersnya. Sebelum mulai, Berin akan mengadakan apa ya namanya ya? Tentang ini, Berin mau mengadakan tes kemampuan awal dulu. Disiapkan Flickersnya. Kelas 8B. Delapan B. Sudah siap? Ya. Nah, belum muncul. Ya, mohon maaf ya. Terbaca tidak? Kalau yang di belakang kurang bisa membaca, boleh maju. Ya, tidak buka buku, tidak buka catatan, silakan ditentukan jawabannya.
Sudah? Tunjukkan jawaban kalian. Ami sudah, Mi? Siapa yang sudah siap? Tunjukkan ke depan. Yang belum siapa? Anin belum. Sofi? Tata? Ya. Absen berapa, Mbak, Dik? Baca. Iya, makanya sih. Anin? Nomor 2. Ini apa ya? Bentuk apa ini? Sudah? 1, 2, 3, 4. Berapa kira-kira? Sudah? Time is up. Silakan ditunjukkan jawabannya. Ada yang betul loh. Kurang siapa? Alia, Tata? Ya. Statik ya. Ya. Ini ceritanya di puncak gunung. Sudah? Ketutup jari, Mbak Tata. Nah. Firda Alia. Ketutup jari, Fir. Nah. Selanjutnya, ini sesuai dengan kondisi real kita. Ini yang nantinya akan kita coba temukan solusinya. Ini soalnya belum selesai nih ya. Nih, Berin bacakan soalnya ya Mbak nanti ya. Warga sekitar sekolah berinisiatif untuk merapikan jalan supaya mempermudah semua pengendara maupun pejalan kaki yang hendak melewati di jalan desa. Untuk mempermudah perjalanan, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh warga untuk memperbaiki jalan? Sudah? Sudah siap?
Kami sudah, Nesia sudah, Arum sudah, Firda sudah, Kinan sudah. Kita tutup dari nahwah. Nah, sudah. Siapa lagi? Yang belum siapa? Gila. Alia sudah. Akila, Naila, Sofi. Naila sudah, Akila sudah, Sofi sudah. Berapakah persen rata-rata yang benar? Yang benar rata-rata benarnya adalah 43%. Selanjutnya, nomor terakhir. Maksudnya ini difasilitasi maksudnya. Sudah? Ya. Yang sudah ditunjukkan jawabannya. Kurang siapa? Nahwa, Sofi. Nah, mau lihat hasilnya enggak? Nah, kita lihat hasilnya. Ragu-ragu ya. Ini kelas 8B, rapotnya ini. Maaf. Pencet. Nih hasilnya. Nih ya. Natania tidak ada karena dia absen. Absen artinya tidak ada, tidak hadir. Nanti setelah pembelajaran mudah-mudahan semuanya bisa bagus nilainya. Tidak apa-apa, ini baru pretest kemampuan awal kalian. Dila 100 loh. Dila ngasal. Nanti mudah-mudahan setelah PAS, setelah materi kita sampaikan tetap 100 ya, Mbak. Tetap 100 ya. Kita lanjutkan. Teman-teman, tadi kan sudah pretest nih. Sudah pretest, sudah ada kemampuan awal kalian. Sekarang silakan nikmati sajian yang ada pada layar depan. Ini apa nih? Tangga, betul. Sobat yang semuanya, inilah tangga yang akan kita renovasi. Tangga ini sangat ekstrim, sangat kuat, kemiringannya bahkan lebih dari 45 derajat. Anak tangganya pun kecil-kecil sehingga kaki tidak cukup. Pada awal dibangun mungkin kita masih dengan gagah perkasa naik tangga sekali 2 kali sehari, lari cepat pun masih bisa. Masuk minggu kedua, badan seolah tidak ada daya dan upaya, pun lemah seperti ini. Masuk minggu ketiga, badan semakin lemas untuk gemeteran karena tadi malam habis olahraga indah. Untuk jalan pun kakinya harus miring-miring kayak kepiting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan tujuh. Kembali di channel IPM Barokah. Kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, video ini merupakan request dari Sobat M7 yang berasal dari Jakarta.
meminta agar dibuatkan sebuah tangga agar bisa menggantikan tangganya yang lama yang dalam keadaan curang seperti ini, karena setelah dirasa-rasa sekian lama kok begitu memberatkan untuk naik turun setiap harinya, apalagi di usia yang semakin nambah. Keadaan seperti ini naik beberapa kali, ada pedes, terus naik lagi. Nah inilah yang sangat kurang, 45 derajat lebih, dengan kondisi yang anak tangganya pun kecil-kecil. Kalau dari atas apalagi karena ini tertutup bagian yang mendorong ke depan ini. Kondisinya di bawahnya diperuntukkan untuk dapur, sehingga dapurnya pun dalam keadaan terjepit seperti ini. Ini nanti akan kita kondisi agar tangganya menjadi ideal. Untuk menjadikan tangga ini ideal, kita perlu membuat perubahan beberapa barannya. Jadi, Baik, ini adalah kondisi tangga yang tidak ideal, betul? Iya. Tidak idealnya di mana, teman-teman? Tidak idealnya di mana? Ada yang terlalu curam. Kalau kalian nanjak dan terlalu curam, apa yang akan dirasakan? Lelah banget, capek banget, begitu benar ya? Iya. Ada yang di rumahnya ada tangganya? Ada. Curam atau agak landai? Agak landai. Ada yang pernah ke puncak? Pernah? Kalau di puncak, kira-kira itu jalannya, kontur jalannya itu rata, landai, atau curam? Curam. Pernah tidak kalian di puncak nih, di puncak ya, terlalu curam? Bagaimana langkah kita supaya kita menghemat energi, supaya tidak cepat capai? Pelan. Terus apa lagi? Apa? Apa, Mbak? Belok-belok, betul. Bu Erin punya pengalaman nih. Waktu Bu Erin berada di Semarang dulu, Bu Erin pernah jalan-jalan ke namanya daerah Bandungan. Daerah Bandungan itu adalah daerah kayak kalau di sini kayak Baturaden, naik nanjak gitu ya. Tahu motornya Bu Erin? Motor metik. Motor metik lama. Kan keluaran lama tuh. Kalau dipakai untuk naik yang curam, kuat nggak? Apa yang akan Berin lakukan? Yang Berin lakukan adalah jalan kaki. Terus motornya sama siapa? Gimana coba? Yang Berin lakukan adalah melihat situasi dan kondisi. Kalau jalannya sepi, Bu Erin akan mengendarai motor ke kanan, belok kiri, kanan lagi, belok kiri lagi. Dibuat berkelok-kelok. Kenapa? Untuk melandaikan tanjakan itu. Waktu yang dibutuhkan lebih lama memang. Waktunya lebih lama, jarak yang ditempuh lebih lama, tetapi energi yang dikeluarkan, gaya yang dikeluarkan lebih kecil. Ya tidak? Iya, itu caranya. Seperti kalau kalian saya naik tangga nih, ini curam. Mungkin kalau diukur lebih pendek. Jaraknya lebih sedikit, tapi capek banget nggak? Capek, beda dengan yang landai. Kalau landai biasanya akan lebih ringan, lebih mudah. Nah, hari ini kita akan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan praktikum. Selain itu, teman-teman, ini adalah masalah yang kedua. Sebenarnya Berin mau foto ini, bapak-bapak yang biasa angkat galon di sini. Pernah tidak kalian melihat orang lagi angkat galon? Pernah. Pak, air minumnya habis, diangkat ke atas. Capek nggak? Capek. Bisa nggak sih kita mencari solusi untuk itu? Bisa nggak? Bisa tidak? Semuanya pasti ada solusinya. Emang kita belajar untuk mencari solusi kan? Benar. Nah, dari gambar ini, coba nih kalian buatlah pertanyaan yang mewakili masalah yang ada. Pertanyaannya saja, tidak perlu mencari jawabannya. Coba membuat pertanyaan dari masalah ini. Iya, membuat pertanyaan dari masalah yang disajikan. Siapa yang sudah punya pertanyaan? Dari masalah yang ada loh, Mak. Pertanyaannya apa?
Mbak? Apa bapaknya nggak capek? Ya, apa bapaknya nggak capek? Nah, terus pertanyaan berikutnya, siapa yang mau beri pertanyaan? Doing. Yang dikeluarkan sama bapak. Apa? Energi yang dikeluarkan sama bapak. Energi yang dikeluarkan bapak itu tuh seberapa? Baik, selanjutnya ada tidak yang punya pertanyaan? Tadi apa bapaknya nggak capek? Terus energinya berapa yang dikeluarkan ya? Kelompok ini ada pertanyaan? Ada? Ada tidak? Tetot. Kelompok ini ada pertanyaan tidak? Apa nih? Caranya biar ngangkat galon, biar nggak capek. Oh, caranya biar ngangkat galon nggak capek. Selanjutnya ada pertanyaan tidak? Apa galon? Kenapa? Kenapa galon? Kenapa galon berat? Karena ada isinya mungkin ya. Baik, tadi ada berapa pertanyaan? 4. Yang pertama, apa bapaknya nggak capek? Yang kedua, energinya berapa? Yang ketiga, cara apa tadi ya Mbak? Iya, biar galonnya nggak berat. Terus cara naik apa galonnya tuh? Kenapa galonnya berat? Ada 4 pertanyaan. Dari 4 pertanyaan ini nanti yang akan menjawab semuanya. Dari 14 anak ini akan menjawab dari semuanya. Nah, hari ini kita akan praktikum bagaimana mencari solusi untuk masalah galon. Kalau tadi tangga yang tadi Berin tampilkan itu hanya untuk mendefinisikan tangga di sini sebenarnya. Mbak Anin. Berin. Baik, silakan ya teman-teman. Setiap kelompok diisi, dibagi tugasnya. Ada mungkin aku yang nulis, aku yang bacain, aku yang mau nanti ambil alat-alatnya, dibagi tugasnya dulu. Sudah? Kemudian ada yang membacakan boleh. Deketin. Dibagi tugasnya. Yang jelas semuanya bisa saling bekerja sama. Nulisnya di mana? Kenapa deh? Hari ini tanggal berapa ya Mbak? 23 bulan November. Sudah? Dari masalah itu berarti apakah yang akan kita cari solusinya? Cara mempermudah. Cara mempermudah bawa galon atau memindahkan galon, betul. Memindahkan ya. Cara bagaimana cara untuk memudahkan kita dalam Memindahkan galon. mengangkat galon.
Apakah kalian perlu alat dan bahan untuk praktikum? Ya, silakan diambil, disiapkan. Kalau butuh kardus ada di belakang, papannya ada di depan. Boleh dibagi tugasnya, ada yang ngambil di depan, ada yang ngambil di belakang, ada yang ngambil katrolnya, ada yang ngambil talinya, ada yang ngambil apa sih? Dinamometer. Silakan nih Mbak, boleh ada yang kardusnya itu berfungsi untuk papannya nanti ya Mbak. Di situ kan ada gambar desainnya. Ambil apa Neng? Ada 4? Iya tuh ada 4. Ambil. Ini random. Iya random, ambil satu. Satu kelompok satu. Tali, ada gunting nggak Pak? Kontrolnya mana? Katrolnya ya? Satu. Sama, ambil satu. Ini juga boleh. Iya, ambil katrolnya satu, ambil dinamometernya satu. Ada gunting nggak ya? Gunting. Ya. Kemarin bawa gunting siapa ya? Mbak kemarin punya gunting siapa ya Mbak? Ya. Buka pelek. Dalam? Iya dibuka. Ada nih. Kalian pernah lihat sumur tidak? Pernah. Nanti katrolnya itu maksudnya disusun kayak sumur. Kita bayangin nih, kita akan mindahin galon dari lantai 1. Kita lagi bayangin di sini ya. Kita lagi membayangkan di SMPT Bu Hati, galonnya di bawah, kita meminum. Supaya orang yang angkat itu tidak capek. Cara mindahin galonnya gimana? Bisa nggak? Kalau ditarik dari bawah, misalnya ditarik dari atas atau gimana gitu. Kalian nanti coba dengan katrol, coba dengan bidang miring, atau nanti tangganya dikasih triplek apa-apa, gitu ya. Katrolnya diambil. Kenapa? Dinamometer pakai yang ini lebih sensitifnya ini aja. Ini? Iya, lebih sensitif. Sudah belum kelompoknya? Apanya? Ini. Belum bisa ambil. Yang satu udah tadi. Itu sama aja. Talinya sudah? Belum. Ya. Potong dulu. Ambil satu. Maaf ya, tangan kiri ya. Tali nih. Kenapa? Yang biru-biru, yang biru ini namanya dinamometer juga sama. Hanya kalau yang ini lebih sensitif dan lebih mudah dilihat. Tali. Pinjam gunting mulai belumnya bedanya. Oh dia tuh talinya tuh. Sudah, silahkan teman-teman mengikuti arahan dari LKPD itu. Gimana? Ditarik secara apa tadi Mbak? Mau yang aktivitas satu dulu atau praktikum satu dulu boleh, yang kedua dulu boleh. Neraca bekas sudah. Ini namanya neraca bekas atau dinamometer. Ini timbangan. ya, untuk mengukur gaya. Bebannya mau apa? Tempat pensil boleh. Ya. Katrolnya udah. Bidang miringnya. Sudah. Horizontal gimana Mbak? Horizontal bagaimana? Ini dilihat tabelnya ya Mbak, yang dibutuhkan tuh apa saja datanya. Dilihat tabelnya. Dari tabel itu kira-kira yang dibutuhkan apa saja datanya?
Dalam. Di bawah boleh, di atas boleh. Kalau misalnya kardusnya itu menurut kalian susah, boleh pakai yang lain. Misalnya pakai ini nih. Ini apa ya namanya? Iya, bajikan kaki. Tuh boleh diganti, tidak harus saklek dengan. Kalau misalnya ada pergantian alat dan bahan, kalian diharapkan bisa menuliskan yang dibutuhkan apa saja. Bisa ya Mbak cara baca dinamometernya, jangan sampai lebih dari ini. Nanti akan kehilangan sifat elastisnya, akan rusak nanti. Jadi maksimal di sini. Kalau misalnya ini lebih dari 3 Newton, boleh diganti dengan yang satunya lagi yang gede. Gitu. Oke, silakan disusun. Dilihat yang dibutuhkan apa saja datanya. Yang dibutuhkan apa aja Mbak datanya Mbak? Dibaca coba. Dilihat tabelnya yang dibutuhkan apa? Gayanya, terus panjang bidang berarti yang mana? Dari mana ukurnya? Panjang bidang itu ukurnya dari sini, Neng. Dari sini, batas ini sampai ke situ. Berarti nanti kalian akan diubah misalnya sini. Enggak, yang diukur sampai batas ini nih. Ya. Iya, sampai batas kardusnya. Iya, pakai penggaris. Iya, gimana? Iya, sini. Sini. Ini kan nanti ada bebannya satu. Nanti ini diikatkan ke. Iya, begitu. Iya, sama-sama. Dilihat yang perlu diisi apa saja. Sudah. Ini kan. Iya, itu Mbak tabelnya dibutuhkan apa aja? Tabel itu yang dibutuhkan apa saja tuh? Datanya. Berarti diukur tidak pakai apa? Penggaris. Yang kedua, itu kan ada 3 tabel, berarti minimal berapa melakukan percobaannya? 3 kali. Panjang bidang itu dari sini ya Mbak, dari ini, bukan dari sini sampai sini, tapi dari sini sampai batas kardusnya ini. Oh, berarti nanti divariasikan segini. Apakah boleh dicoret pakai pensil? Boleh. Ya, terus apa lagi? Gaya lihatnya dari sini. Ini namanya dinamometer atau neraca bagas. Kita gunakan untuk mengukur gaya yang bekerja. Berarti kalau misalnya begini, gayanya berapa nih? Berapa? 1. Berapa nih? 1,0. Nah, nanti coba kalian narik secara horizontal, sejajar. Berapa nih yang dibutuhkan nih? Gitu. Nanti coba dievaluasikan lebih tinggi lagi, berapa? Gitu ya? Ya. Apa? Yang mana? Yang sebelah. Itu kan katrol. Katrolnya nih. Beda lagi. Ditarik Mbak. Ada yang mau ditanyakan? Panjang bidangnya. Baik. Ini kan panjang bidang dari sini nih. Dilihat dari sini sampai batas ini. Kalau misalnya mau ditandain bangunan dan pakai pensil boleh. Pakai pulpen boleh. Gitu ya. Kan ini ada 3 tabel Mbak. Berarti kira-kira berapa kali? 3 kali. Bisa dibegini, bisa dibeginikan, bisa dibeginikan. Kalau semakin panjang bidangnya, semakin landap, semakin curam. Semakin. Nih. Oh, maaf. Nih. Ini dengan ini kita lihat dari sini ke sininya loh ya. Kalau biasanya dipotong sebenarnya kan eman-eman. Nih, ini begini. Ini curam nggak? Curam. Ya. Panjang bidangnya berarti dari mana sampai mana? Iya, betul. Kalau misalnya ke sini sampai sini nih, panjang bidangnya dari mana ke mana? Sini. Iya, nanti coba di ini ya, diperhatikan pengaruh dari panjang bidang terhadap gaya yang dibutuhkan. Neraca bagasnya mana? Bisa bacanya? Cara bacanya gimana? Beban yang mau diukur mana? Itu. Baik. Ya. Ini berapa? Oh, ini kalau lebih kapasitas Mbak terlalu berat. Kalau yang lain. Atau boleh ganti neraca bagasnya boleh. Pakai yang biru. Boleh. Siapa yang merasa ada kesulitan?
Dalam. Sedikit ke sini ya. Kenapa? Iya, yang satu. Nanti satu ada yang megang. Ini bagi dua apa ceritanya, Pak? Enggak lagi coba. Kenapa nggak dibagi dua sekalian kerjanya? Jadi cepet selesai. Ya. Nanti yang megangin nggak Pak? Ini ada yang narik satu bebannya apa? Sikatnya bebas. Bebas. Semuanya dikaitkan. Bukan di situ. Ini. Narik. Ikatnya di sini, Mbak. Ini. Iya. Kalau misalnya butuh mau ditandain pakai pensil nggak Pak? Dalam. Ya. Terus perintahnya gimana? Sejajar ya Mbak? Sejajar coba. Sejajar atau ini maksudnya sejajar dengan bidang miringnya. Nah, berapa tuh dibaca? Berapa? Coba Mbak diulangi lagi coba, ya. Sudah? Mbak ini dicoba berkali-kali loh Mbak. Ini kan ada 3 nih. 3 kali berarti. Atau 4 kali boleh dibuat tabel di halaman belakangnya nggak apa-apa. Berapa? 1,1 kayaknya. Panjangnya berapa itu? Dalam. Kenapa? Sama nih. Kalau ini kan ini satuannya nyoba, satuannya gram. Ini berarti untuk melihat masanya. Kalau yang ini untuk melihat gayanya. Nah, dilihat yang ini aja. Ya. Ya, sama-sama. Sampai segininya kan. Iya, betul. Itu dilihat nanti kira-kiranya di angka berapa ya, Mbak? Ini ya, Pak. Iya, berapa itu? Gayanya berapa itu gayanya? Dilihatnya di sini. Di sini lihatnya nih. Saat narik dilihat. Dilihat yang paling ini coba paling berapa itu? Ada yang fokus baca 0, Jadi bukan. ini kan gini nih akan beda hasilnya kalau kayak gini kamu. Nah, horizontal. Jadi kamu tuh ngikutin ini. Langsung tarik aja, Mas. Nah, langsung tarik aja gitu. Iya. Jadi tidak ndut gitu. Iya. Berkali-kali yang berapa itu? 1,3. Panjangnya berapa? Panjangnya 3. Terus mau dicoba berapa? Panjangnya kedua berapa? Mau lebih panjang atau lebih pendek? Lebih panjang. Dari Ada yang ditanyakan? Udah selesai apa Mbak? Sudah. Yang satu. Beratnya sangat ringan. Sangat ringan. Ini aja yang jelek. Tadi ini kenapa di tip X? Oh salah.
Sedikitnya di sini ya, Bu. Kenapa? Ya. Mbak, nanti kalau sudah selesai, kalau kurang yakin boleh diulangi lagi dengan panjang yang sama ya. Berarti hubungannya gimana? Semakin miring, bidang miring, semakin besar. Maksudnya semakin curam ya? Iya. Apa semakin landai? Jadi kita pakai bahasa curam dan landai coba. Diganti. Supaya kita bisa mencerna semuanya gitu. Iya. Iya, terus? Kita umpamakan ya, Mbak. Nih. Gimana? Kata bareng tadi di sini. Ya di situ. Nanti kan ini yang narik. Nariknya kayak gini nih. Tarik. Gitu. Langsung tarik aja. Ini berapa ini? Lihatnya dari atas nih 0, berapa bukan 1, dari atas lihatnya. Satu nol pas. 1,0. Tulis. Apakah ada kesulitan, Mbak? Belum. Bolehkah beri lihat datanya? Lihat sini. Ya betul. Dari yang kalau pertama sudah coba. Ini kan pertanyaannya bagaimana hubungannya antara panjang bidang miring dengan besarnya gaya. Ini nggak urut ya panjangnya ya. Panjang, pendek, panjang lagi. Apa sih? Nggak ada salahnya. Silahkan dianalisis. Ini hubungannya gimana? Nih dilihat. Kalau 41 ini kan berapa? 3 ya. Kalau 27 4,1. Terus kalau 53 1,2. Berarti gimana? Beda-beda. Terus Semakin panjang. Apa semakin apa? Bayarin boleh kasih solusi tidak supaya bisa mempermudah. Solusi dari Bayarin adalah ini kalian diurutkan. Jadi mau dari yang paling besar dulu ke yang paling kecil atau sebaliknya. Ya, nanti data sebelah sini menyesuaikan. Kalau ini kan 41, 27, 53. Kalau seperti ini, kemungkinan besar kalian akan susah untuk menganalisisnya. Kalau Bayarin kan udah tahu karena sudah tahu teorinya. Kalau kalian kan belum. Kita mencari itu. Salah ya. Ya. Waktunya 5 menit lagi. Di halaman terakhir pastikan dirancang gambarnya. Kenapa? Ya, begitu. Gini sih maksud Bayarin adalah maksud Bayarin adalah satu kan untuk ngikat bebannya, yang satu untuk narik. Kira-kira tuh nanti kalian butuh energinya berapa, butuh gayanya berapa gitu maksudnya. Gitu. ini dikasih beban. Ya kayak gini nih, ini sini satu. Bebannya di sebelah sini. Terus nanti kamu narik. Butuh gaya berapa nih untuk narik ini nih? Anggap aja nih ya. Ini galonnya, Mbak. Ini galonnya ya.
Ini kalau biar galonnya bisa mudah diangkat itu gimana? Pakai katrol apa enggak gitu. Kalau misalnya tidak pakai katrol, gayanya berapa? Nanti bisa pakai ini nggak apa-apa nih. Ukurnya di sini. Berapa nih? Berapa tuh? 1, Nah gimana? Gini loh Mbak, maksudnya. Ulang tidak masalah. Mari kita. itu yang tidak pakai katrol. Ini tidak pakai katrol. Maunya beda. Nah, kan tadi pakai katrol. Gini dong. Ini ikat sini. Ikat bebannya di sini. Beban hidup. Apa? Sudah. Boleh seperti itu bila Tanpa katrol ya. Coba. Kita mau ketinggian di sini nih. Kita mau mindahin dari sini. Ini. Nih, talinya kepanjangan ya. Talinya kepanjangan nih, Mbak. Ini nanti ditarik. Berapakah yang dibutuhkan untuk menarik ini? Dalam. Coba dibaca lagi perintahnya bagaimana. Karena tidak ada gambarnya sih ya Mbak ya. Kita coba. Kita bayangin ya. Kita sambil bayangin. Kamu mau angkat galon dari lantai 1 ke lantai 2. Ya. Lantai ke lantai 2 biar mudah tuh gimana caranya? Kira-kira punya solusi enggak? Pakai katrol ya benar boleh. Kalau pakai katrol berarti masangnya gimana? Di mana dan bagaimana? Kira-kira ditaruh mana katrolnya? katrolnya di dalam pagar. Di pagar. Di paling atas di bagian mana? Kalau tidak bisa bayangkan boleh keluar sambil melihat kondisi. Di luar sini dilihat ya. Di bawah ada galon mau diangkat. Galonnya ditaruh di mana? Katrolnya ditaruh di mana kalau pakai katrol? Katrolnya gantungin biasa. Di mana? Gantungin. Iya, boleh. Katrolnya digantungin. Terus itu kamu bikin Titik di pancing. ya, terus ada talinya enggak yang menghubungkan? Nah, anggap aja ini maksud ini adalah galonnya. Kenapa kita pakai ini untuk membuktikan besarnya energi yang dibutuhkan. Kalau kita hanya berat nih, ini enggak berat nih. Itu kan yang kita lihat hanya apa yang maksudnya ya? Kalau kayak gitu kan hanya perasaan kita saja, tidak ada data yang valid. Fungsi dinamometer ini adalah untuk mengukur gaya supaya kita punya data yang valid begitu. Karena kita kan belajar sains ya, bukan kira-kira. Iya. Iya, kita itu tidak boleh fiksi, harus non fiksi. Dan fix itu. Fiksi dan non fiksi. Ya. Nih kreatif nih. Benar kreatif nih. Gantungnya di situ ya. Kita lagi nyantolin galon ya, Mbak. Berapa energinya dilihat? Nah, gitu maksudnya. Boleh dicontoh kreatifnya temanmu? Iya betul. Oh begitu boleh. Atau mencari cara yang lain. Kalau pegang tangan kan pegel ya Mbak. Nah kayak gini nih. Kalian bikin sistem kayak gini. Ini kan pakai katrol ya Mbak. Nanti coba kalian tidak pakai katrol. Gayanya berapa? Diposisikan begini. Ini Mbak boleh dilanjutkan? Sip. Katrolnya sudah belum? Mari kita Boleh nih Mbak melihat teman nih kelompoknya Aisyah. Dilihat, gitu tuh maksudnya tuh. Iya, astagfirullah. Ya begitu ya, dipasang sistem begitu. Kalau kalian tahu sumur ya kurang lebih begitu. Tapi sumurku tidak ada. Oh, tidak ada katrolnya. Makanya sekarang betul. Ya mau di situ boleh. Mau nggak apa-apa, malah sering-sering mungkin nggak ada. Mau digantungin, mau dipegang tangan juga nggak masalah. Maksudnya Berry yang perlu dicontoh adalah posisi antara katrol dan posisi dinamometernya. Yang penting bisa mirip. Betul.
Sumuk ya di sini ya? Ya, berapa nih? Nevir, yang baca apa gimana bantu? Iya, maksudnya kan yang pegang udah berdua. Lima. Ini ketinggian. Ketinggian. Iya, Pak. Iya, Pak. Harusnya nariknya ke bawah Ya, suka-suka kan tergantung nanti kalian itu butuh. Berarti kalian tuh desain katrolnya itu gimana buat ngangkat galon itu? Kira-kira kalau dari bawah itu gayanya berapa? Kan kalau dari samping berapa? Kan kalian bisa mendesain dengan alasan tertentu. Ini di sini nih, Mbak. Keluar dari jalurnya nih. Tahu nggak ini katrol apa? Katrol kandang burung. Waktu beli ini Bu punya burungnya banyak banget ya Bu? Iya punya banyak banget burungnya. Hah? Ya emang butuh. Itu berapa tingginya? Nah. Ini Mbak, itu kan ada yang tadi miring banget, ada yang nggak miring banget ya. Kalau misalnya mau miring banget, ya sekalian miring banget. Semuanya sama. Ini kan di sini ada perbandingan, ada katrol atau tanpa katrol. Itu bisa diganti kok, bisa diganti miring atau lurusnya boleh. Misalnya sama-sama dengan katrol, bentar dulu ya Mbak. Misalnya sama-sama dengan katrol. Tadi ada yang nariknya miring banget, ada yang nariknya lurus banget, gitu Bu. Boleh. Jadi sama-sama pakai katrol, hanya bedanya ditariknya miring atau nariknya lurus gitu ya Mbak, boleh dengan begitu. Apa Mbak? Oh ya. Kalau tanpa katrol berarti misalnya nih, boleh pakai ini. Katrolnya itu diganti di sini. Ini lepas. Dia lebih. Oh, jadi yang pengganti katrolnya itu ini? Iya, jadi bisa nggak tanpa katrol? Gayanya berapa? Butuh tidak sih? Ya. Ya, dipegang aja nanti pegang pakai tangan. Ngapain Mbak Akila membuat ya tandain? Ya masa di mejanya ditandainnya? Sudah?
Satu kira-kira ya. Loh. Berarti dari sini lah. Nah, 20. Sini. 80. Nih, dari itu masih ada tali ya. Tali itu bisa nanti kalian gunakan untuk pengganti meteran. Jadi diukur tali berapa. Nanti baru di lantai pakai penggaris itu akan lebih valid. Itu ada tali tuh. Paham nggak maksudnya? Paham. Gaya tanpa katrol atau stick? Berarti katrolnya diganti sama tempat minum boleh. Buat mengaitkan itunya loh. Mengaitkan talinya. Ininya katrolnya dilepas, nanti talinya itu ditaruh diganti di tempat minum atau diganti apa? Betul. Ya kayak aku maksudnya. Iya. Nanti kayak gini ya botolnya di tengahnya gitu. Iya. Bukan 60 yang tadi aku pegang. Emang gempet yang pakai ini. Yang bilang tadi aku pegang. Ini 80. Ini meja. Ini pajak tinggi mejanya 80 cm, Mbak. Oh. Tadi Bu Erin baru aja ukur mau beli taplak soalnya. Mau beli taplak. Jadi tahu. Ini berarti kalau Sudah selesai ini? Sudah? Oh, ini dong, lagi nulis. Udah selesai nulisnya. Tinggal nulis datanya ya Mbak, apa sudah selesai? Oh iya. Ini nulis. ada enak kami ini dorong Kesimpulannya apa Mbak ini Mbak? gampang pakai katrol, gara-gara katrolnya ada ininya jadi gampang jalan. Oh iya. Kalau yang ini sudah ketemu belum? Semakin besar panjang semakin besar gayanya. Oh iya betul. Atau sebenarnya tuh kayak semakin pendek kan berarti semakin curam ya Mbak? Iya. Paham ya maksudnya ya. Oke. Selanjutkan nanti yang ini. Iya. Nanti ini juga Mbak. Misalnya seperti apa?
Ketinggiannya tuh dari katrolnya sampai bebannya apa dari sampai bawah naik? Dari katrol ke beban sebenarnya sih ya. Iya. Yang sudah selesai berarti kelompoknya Mbak Arum sudah selesai ya, tinggal desain akhir, yaitu di gambar. Gambar gimana? Serah. Jadi kita dari ini ya Mbak, dari yang bidang miring sama katrol ini. Kira-kira kalau solusinya tuh bisa nggak dengan membuat bidang miring, saya tangganya dimiringin atau gimana gitu, atau katrol berarti dengan dipasang katrol. Gambarnya ada katrolnya. Ya ada katrolnya, sketsa aja nggak apa-apa ya. Nanti kalau katrol berarti posisi katrolnya di mana, alasannya kenapa gitu ya. Kalau bidang miring berarti nanti berapa panjangnya, alasannya kenapa. Mungkin dia membuat bidang miring, membuat tangga yang sangat pandai gitu misalnya, kan boleh ya. Ini perintahnya adalah buat rancangan. Berarti rancangan tidak harus digambar berarti Mbak. Ini tidak harus digambar, ditulis aja dengan alasannya apa. Diskusi sama teman-temannya ya. Sudah selesai praktikumnya? Ya, hasilnya bagaimana? Coba diberi terus kesimpulannya apa hasilnya? Sedang dipikirkan. Jika sudah selesai, ada yang mulai merapikan alat dan bahannya, ada yang melanjutkan membuat desainnya. Yang dibuatkan rancangan, boleh gambar, boleh tulisan. Kalau tidak bisa menggambar, tidak bisa menuliskan, silakan disampaikan saja secara lisan, tidak apa-apa. Tulisan boleh, mau tulisan boleh, mau gambar boleh, mau secara langsung presentasi boleh. Hati-hati Mbak. Makasih ya Mbak. Dalam? Ya boleh ya. Kalau misalnya diukurnya dari lantai apa? Boleh. Yang penting itu Mbak, data yang satu dari lantai semua gitu. Kenapa?
Apakah dengan Mengapa demikian? Cara menjawab. berputar-putar ya? Mungkin karena kalian kurang membaca sehingga referensi kata-katanya kalimatnya agak susah. Ada yang manggil? Siapa yang manggil ya? Ya, ya boleh. Ya rancangannya boleh menggunakan katrol, bukan katrol, boleh menggunakan gambar, boleh menggunakan lisan, boleh menggunakan tulisan. Pasti halaman terakhir rancangannya. Oh iya, tentukan lengan kuasanya yang mana? Ada nggak? Kuasa tuh yang mana ya? Iya, tapi kan ini bukan tuas, jadi memang mau dituliskan tidak apa-apa, tidak tuliskan tidak masalah. Karena yang tuas. Kalau yang punya titik tumpu, lengan beban, lengan kuasa adalah tuas, bukan puas. Dikasih alasannya Mbak. Kalau misalnya nariknya miring, gimana? Kan tadi kelompok ini kalau tidak salah nariknya yang horizontal sama yang agak landai gitu ya. Lebih besar yang mana? Gayanya dikeluarkan. Oh, begini lebih besar ya? Dalam. Ini udah selesai Mbak? Sudah selesai? Salam. Oh, ya. Gak apa-apa Mbak. Hasilnya gimana? Lepas ya? Oh iya. Terus? Iya. Ini nggak apa-apa. Ini ada bekas yang nanti diperbaiki aja. Ini udah selesai kelompoknya Mbak? Gambar ya? Kalau sudah selesai, disiapkan untuk presentasi. Yang sudah siap presentasi, kelompoknya siapa? Presentasi maju. Masih mikir. Sudah siap maju belum? Belum. Ini gambarnya galon loh ya, bukan sumur loh ya. Kan ngangkatnya galon, masalahnya kenapa jadi sumur gambarnya? Iya, emang kita punya sumur kayak gitu. Apa? Oh, solusinya adalah kita langsung ambil air aja dari sumur Bu, gitu ya. Iya sih, bener sih, nggak salah. Sudah? Sudah siap? Iya, nggak apa-apa, detail. Ya. Oh,
Sudah? Silakan boleh ke kursinya masing-masing. Kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, teman-teman, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Ya. Sudah siap semuanya presentasi? Ya. Untuk aturan presentasinya adalah setiap yang maju wajib sekelompok maju dan berbicara semuanya. Sedangkan yang lain yang di belakang wajib memberikan komentar. Baik itu pertanyaan, baik itu sanggahan atau persetujuan. Contohnya bagaimana? Punya kelompokku tidak seperti itu. Contohnya itu sanggahan. Kalau persetujuan misalnya, oh ya setuju sih, tapi kok agak beda gitu ya. Mau bertanya boleh, kenapa kayak gitu? Paham? Ya. Siapa yang mau maju? Pertama, siapa? Kelompok siapa? Ya. Maju pertama, mempresentasikan bidang miring. Maju kedua, presentasi tentang katrol. Maju ketiga, presentasi tentang hasil akhirnya, halaman terakhir. Maju keempat, presentasi dari katrol, bidang miring, hingga gambar akhir. Siapa yang maju pertama? Kelompok siapa? Yang akan presentasi tentang bidang miring, siapa? Iya, pertama hanya bidang miring, kedua hanya katrol, bidang miring. Yang mau katrol, loh, katrol, dia yang mana? Yang mau rancangan katrol. Ini enggak, berarti semuanya dari awal hingga akhir, ya. Yang lain silakan boleh memberikan tanggapan. Sudah siap? Ya, kita sambut teman kita untuk presentasi tentang bidang miring. Yeay. Ini Pak, hati-hati mau ada paku nih. Sebenarnya tadi ketusuk paku. Ya boleh di situ. Jadi dari hasil praktek tadi tinggi kardus yang tadi dipakai itu 24 cm. Habis itu panjang bidang, kan di sini nanti mau ukur 3. Nah, panjang bidang yang pertama itu 43 cm. Nah, gaya yang dibutuhkan itu yang ditarik oleh dinamometer itu 1,9. Terus di sini yang kedua dengan tinggi kardus yang sama, panjang bidangnya 34 cm. Gaya yang dibutuhkan itu 1,0. Dan yang ketiga, di sini ada panjang bidangnya 28 cm dan gaya yang dibutuhkan 1,0. Nah, terus kesimpulannya apa? Oh, belum diisi. Saya ada pertanyaannya. Atau ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Yang kesimpulannya bagaimana? Sudah? Mau membacakan? Enggak. Oh, belum juga ya. Ya, apa Mbak? Semakin panjang, semakin naik itu, semakin curam naiknya itu, gaya yang dibutuhkan itu semakin besar. Semakin curam, semakin besar gayanya. Apakah ada yang setuju dengan kalimat ini? Ada yang sama? Sama. Dilengkapi ya Mbak, berarti ya Mbak. Yang ini apa? Coba boleh dibacakan. Silakan berikan tanggapan. Dibacakan boleh. Jadi kelompok kami
Dari kelompok kami, semakin curam bidang itu, semakin besar gaya yang didapat. Oh iya, berarti intinya sama ya, sepakat semuanya. Semakin curam, maka gaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Itulah mengapa kalau di pegunungan itu membutuhkan jalan yang berkelok-kelok. Kalau langsung naik, berarti akan semakin besar gayanya. Sudah? Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok bidang miring. Ya. Selanjutnya, katrol siapa? Katrol. Silakan kelompok katrol. Di bawah. Jadi, dari hasil percobaan kami, yang ketinggian pertama 80 cm, gaya tanpa katrolnya 3,0, dan dengan gaya dengan katrol 1,1. Ketinggian kedua sama, gaya dengan katrolnya yang berbeda, yaitu 3,3. Dan sedangkan dengan gaya dengan katrol 0,7. Yang percobaan ketiga, ketinggiannya sama, gaya tanpa katrolnya 3,4, sedangkan gaya dengan katrol 0,3. 0,5. Oh ya, terus? Maaf sama kesalahannya. Jadi kesimpulannya, Jadi kesimpulan dari hasil percobaan kami adalah karena dengan menggunakan katrol akan memudahkan kita dalam mengangkat galon. Selain itu akan menghemat gaya yang dihasilkan. Adakah memberikan sanggahan atau persetujuan? Ada? Siapa yang Siapa? memiliki pertanyaan dari kelompok kami? Ya, sepertinya iya nih. Dibacakan saja, enggak apa-apa. Apanya? Oh, belum. Ada yang sudah memberikan, sudah ya kelompoknya ini ya? Mau memberikan sanggahan tidak atau persetujuan? Tidak. Oh, tidak. Sepakat tidak dengan apa yang disampaikan oleh kelompok katrol? Sepakat. Adakah yang berbeda? Ada yang beda tahu sebenarnya, cuma tidak mau ngaku aja. Tadi ada yang tidak pakai dua variabel kan, kalau di kelompok yang lain katrol dengan tidak pakai katrol, ada loh yang apa? Nah, itu maksudnya. Coba. Kalau punya kelompok aku pakai yang gaya katrolnya itu lurus sama yang miring ke samping. Ada bedanya tidak? Ada, kalau misalkan pakai yang lurus itu gaya yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan pakai gaya yang miring. Oh iya, jadi kelompoknya Mbak Nesya ini tidak sesuai dengan petunjuk yang di LKPD, tidak masalah, karena tujuan kita kan tidak harus sesuai dengan petunjuknya. Kelompok ini menggunakan variabelnya bukan katrol dan tidak katrol, melainkan sama-sama dengan katrol, hanya saja nariknya lurus atau miring. Ternyata ketika nariknya lurus itu akan lebih sedikit gayanya dibandingkan dengan yang miring. Itu ilmu baru ya teman-teman ya. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok katrol. Selanjutnya kelompok rancangan siapa? Ini ya, silakan maju. Disiapkan ya Mbak kelompok terakhir, nanti dari awal hingga akhir.
Jadi ini ada rancangan yang kita buat untuk memindahkan galon dari bawah ke atas. Jadi tumpuan apa sih namanya? Yang lingkaran tumpuan tumpunya itu ditaruh di lantai 2, terus ada tali yang sampai ke lantai 1. Nanti di ujung tali yang sebelah kanan dikasih tempat untuk apa? Untuk menaruh galon. Terus di yang tali sebelah kiri nanti ada orang yang menarik lurus untuk agar bisa galonnya ke atas. Dari hasil penelitian kami, ditarik miring membutuhkan gaya yang lebih daripada ditarik lurus ke bawah. Sudah? Ya. Ada yang mau menanggapi? Ada yang berbeda tidak? Selain katrol, ada yang pakai bidang miring solusinya? Lebih sulit. Apa solusinya sama? Oh iya, solusinya sama semuanya ternyata. Tapi tadi tidak kepikiran nariknya tuh mau miring atau mau lurus ya? Iya, begitu. Itu yang bikin gitu. Nah, boleh ditutup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya rancangan. Sekarang terakhir pungkasannya adalah kelompok terakhir. Kelompok dari awal hingga akhir. Langsung ini aja nggak apa-apa Mbak. Langsung dari hasil pertanyaan-pertanyaannya ya disampaikan ya. Misalnya dari bidang miring kesimpulannya apa, katrol kesimpulannya apa, terus rancangannya seperti apa. Yang belum lengkap boleh dilengkapi. Nanti berarti kalian sholatnya di ini aja ya Mbak, di asrama. Iya di asrama jamaah. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum. Mic-nya mananya tadi? Iya dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertiga ya Mbak? Bu, dari bidang Iya, dari bidang miring. hubungan antara panjang bidang. Jadi hubungan antara antara panjang bidang miring dengan besarnya gaya adalah berbeda-beda. Tapi semakin kecil panjang bidangnya, semakin besar gayanya. Lalu sebaliknya. Kalau katrol, karena apa ya? Nggak apa-apa. Kalau pakai katrol tuh lebih mudah karena terdapat roda poros kecil yang mudah jalannya. Terus bebannya jadi lebih ringan karena nariknya ada itu Ada rodanya. roda Oh iya. yang bisa gerak. Terus Taram. kelihatan Tara. Ya. Rasanya bagaimana? Oh itu ada. Yang narik dari mana Mbak? Dari atas apa dari bawah? dari atas. Nanti ada orang yang naruh di bawah dari lantai 1, nyantelin galonnya. Habis itu yang orang di lantai 2 Yang siap narik. buat narik Nah itu ditangtolinnya berarti di atas gitu. di situ. Di sini. Oh ya. Kai. Tara. Sudah? Ya, ada yang memberikan tanggapan? Tidak? Baik. Terima kasih untuk kelompok all in. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, kita berada di penghujung akhir dari pembelajaran hari ini.
hari ini kita sudah belajar banyak hal berkaitan dengan bidang miring dan katrol. Jadi sampaikan sedikit materi, tambahan materi ya. Untuk bidang miring. Bidang miring itu contohnya adalah di mana? Di baut, tahu baut? Baut bidang miring. Pisau apa? Bidang miring, betul. Kemudian ada kenapa di pegunungan itu dibuat jalannya mengular? Agar ya, atau istilah lainnya adalah memperpanjang bidang miring. Itu supaya energinya dikeluarkan semakin sedikit, betul. Atau disebut dengan keuntungan mekanis. Semakin besar keuntungan mekanisnya, akan semakin besar, akan semakin sedikit gaya yang dikeluarkan. Namanya keuntungan mekanis. Terus juga katrol. Katrol yang kalian gunakan hari ini disebut dengan katrol tetap. Ada yang namanya katrol berjalan atau katrol bebas, ada yang namanya katrol majemuk. Tadi di soal tuh, kan ada katrolnya itu ya. Berapakah keuntungan mekanisnya? Semakin besar keuntungan mekanisnya, itu akan semakin mudah nariknya, teman-teman. Kalau katrol bebas, keuntungan mekanisnya hanya 2. Katrol bebas, tetap 1. Tapi katrol majemuk bergantung pada tali yang menghubungkannya. Kalau talinya banyak, akan semakin banyak pula keuntungan mekanisnya. Adakah di sini gambarnya? Nanti biarin carikan ya, ada. Gitu. Nanti dilihat dari hubungan antar talinya itu ada seberapa. Itu adalah untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini ada apa saja? Ada yang berani berpendapat? Kita hari ini belajar apa saja? Apa? Katrol, terus bidang miring. Bidang miring itu berarti ada masalah sederhana juga. Bidang miring kita melihat ada bidang yang miring, betul? Kesimpulannya bagaimana ya untuk bidang miring ya? Semakin curam, semakin besar gayanya, semakin landai, semakin iya. Fungsi katrol untuk apa? Mempermudah memindahkan. Berarti kalau untuk memindahkan galon dari lantai 1 ke lantai 2 dengan apa? Solusi yang paling mudah dengan katrol. Bisa diusulkan ya, Bu Sulis. Ini kan bapaknya kasihan antar ngangkat-ngangkat. Gimana kalau kita pasang katrol aja? Boleh loh disampaikan ke Bu Sulis atau ke Pak Puri sebagai sarpras, boleh disampaikan nanti, diusulkan. Ini kasihan loh, Pak Puri kan angkat-angkat ya, Pak ya, capek ya. Gimana kalau kita pasang katrol aja di sini? Nanti kita tarik. Jadi kita nggak perlu tuh minta tolong, bapak-bapak tolong angkatin galon gitu. Itu ya, bisa disampaikan. Jadi memang hari ini kita belajar yang ada manfaatnya. Jadi kalian bisa jadi solusi untuk banyak hal. Begitu ya untuk hari ini. Bu Erin minta tolong disiapkan flickers card-nya lagi. Kita akan menguji kemampuan kalian setelah belajar. Sudah siap? Ini sepertinya akan mana ya? Sudah? Sebentar ya Mbak, dan foto yang lain dulu. Sudah tahu jawabannya, Neng? Sudah. HP-nya Berin masih loading. Betul. Tunjukkan jawabannya. Kalau di layarnya Berin warnanya hijau berarti betul. Sejauh ini belum ada yang hijau. Sudah semuanya? Anindya. Ketutup, oke.
Sudah? Nomor 2. Tadi ya, berapa kakak tali penghubungnya? Dila pertahankan Dil, tadi kamu 100 loh Dil. Ami, sudah? Next, soal berikutnya. Ini banyak yang masih salah nih. Yang benar hanya 4 orang. Berapa orang sih? 3 orang yang benar. Sudah? Tahu langsung jawabannya nih, langsung tahu jawabannya nih. Kenapa Ai? Ngantuk apa Ai? Ngantuk ya. Wah nih. Yang belum? Siapa yang belum ya? Anin, Akila, Tata. Mbak Anin ketutup jari Mbak Anin. Ya. Tata. Ya. Selanjutnya. Ini ya, langkah yang akan diambil adalah, ini kan belum selesai, untuk mempermudah perjalanan, langkah yang akan diambil adalah Mbak Alia ketutup jari Mbak Alia. Sudah? Tata. Ya. Terakhir. Nih, yang tadi kalian buat ya. Udah tahu jawabannya pasti. Silakan ditunjukkan. Sudah dipraktekkan tadi. Udah? Kurang? Ya, semuanya sudah selesai. Alhamdulillah. Semoga hasilnya ada peningkatan dari sebelumnya. Mudah-mudahan Dila tetap dapat 100 ya di prestasinya. Nah, sebelum ditutup, Beri minta tolong, silakan kalian bisa menuliskan refleksi yang ada di tuh. Refleksinya adalah yang pertama. Nah, proses mana yang menurut kalian paling menarik, proses belajar yang mana? Lalu dari pendahuluan sampai akhir tadi. Terus yang kedua, pesan dan kesan pembelajaran hari ini. Kenapa? Kita gambar ya. Nah, biasanya emoji. Untuk emojinya nih, emojinya adalah kita di sini ya. Salah ya? Ya udah nih, lagi lah. Mana kertasnya tadi? Mana? Oh iya. Minta tolong boleh Mbak dibagi ya. Nih. Sudah? Ya. Berarti semuanya udah gambar. Emojinya di sini. Emojinya di sini. Benar. Mana ya?
pesan dan kesan untuk Bu Erin untuk pembelajaran hari ini. Proses yang paling menarik bagi kalian. Yang pertama itu bedanya Emosinya di sini nih. Sambil nunggu boleh pakai pliers ya. A, B, C, D. Pliersnya mana? Sudah? Nah, ada yang sedih. Siapa yang sedih? Ya, tuh. Mau. Nah. Siapa yang sedih kok? Boleh ditukar boleh. Ada akan muncul beda, ada. Sifat ketutup jari, Neng. Nah, yang belum? Dah. Ada yang mau ganti? Ya, pertama adalah bagian yang paling menarik. Yang kedua adalah masukan. Dan untuk Bu Erin. Mbak, nanti Bu Erin minta tolong diisi ini. ya per orang. Ya, assessment berarti kamu menilai temanmu. Ya, tapi jangan. Iya, masuk kelompok aja ya. Nih, nggak usah lihat. Tadi teman berdoa dulu nggak sebelum belajar gitu. Nih ya, berarti muter aja, muter ke kanan. Atau depan. Ya Bu, depan, muter aja gini, muter aja. Kinan berarti menilai Sofi. Sofi menilai Nahwah, Nahwah menilai Tata, Tata menilai Kinan. Itu untuk yang assessment. Kalau yang iya, Sofi menilai Nahwah. Ya, selanjutnya diisi besok nanti aja nggak apa. Terus yang ini namamu. Ditulis nama orang lain, kalau ini sendiri. Ya, biar nilai nanti. Namanya Nah. kita. Nih. Ya, yang peer assessment nama teman yang akan dinilai. Terus yang self assessment berarti nama kalian sendiri. Dalam teman-teman, ini adalah hari ini membagi angket penilaian sikap spiritual dan sosial. Cara menggunakannya adalah untuk peer assessment itu menilai teman. Yang dinilai siapa? Yang dinilai adalah teman sebelah kananmu. Sebelah kananmu, sini sebelah satu meja. Kalau Nesya kan kanannya nggak ada, berarti menilai Ais. Ais menilai Naila. Naila menilai itu. Kalau self assessment itu namamu sendiri yang dituliskan. Sudah? Untuk apa ya? Sticky note-nya silakan nanti ditempel di sini. Manfaat belajar hari ini adalah teman-teman boleh fokus dulu ke depan. Tabuk satu. Hari ini kita belajar tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Saran Bu Erin adalah kalian boleh memberikan saran kepada Pak Furi atau Bu Suri selaku kepala sekolah untuk membantu bapak-bapak yang angkat galon. Ya boleh begitu. Dan untuk hari ini, terima kasih untuk hari ini. Semuanya sudah mau berusaha dan baik, mau menahan ngantuk, menahan capek. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah. Tempel dua-duanya ya, Mbak.